Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman pada praktikum menggambar teknik 2025. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahnata Diva sebagai asisten pengampu praktikum menggambar teknik modul 4. Nah, sebelum masuk ke modul 4, kita akan membuat folder pada folder Gamtek 25 dan teman-teman bisa pilih modul 4 dan teman-teman bisa membuat folder dengan format penamaan save_name_nama. Setelah foldernya terbuat, teman-teman bisa kembali ke SolidWorks, kemudian membuat file baru dengan mode part. Nah, karena kita akan belajar fitur baru yaitu sheet metal, teman-teman kalau di tampilan SolidWorks-nya belum ada sheet metal, bisa klik kanan pada Command Manager, kemudian pilih Tabs dan checklist pada bagian sheet metal. Nah, setelah sheet metal ada pada tampilan, teman-teman bisa pilih plan, teman-teman bisa klik top plan, kemudian membuat sketsa persegi panjang menggunakan corner rectangle. Kemudian beri ukuran dengan panjang 230 dan lebarnya 130. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist. Dan kita akan mencoba fitur baru yaitu sheet metal. Teman-teman bisa pilih base flank. Nah, apa sih fungsi fitur ini? Fungsi fitur ini yaitu untuk membentuk dasar komponen lembaran logam. Nah, teman-teman bisa lihat dari sketsa yang telah kita buat sebelumnya, terbentuk sebuah lempengan logam. Nah, untuk ketebalannya bisa teman-teman isikan 2 mm. Setelah sesuai, teman-teman checklist. Kemudian teman-teman bisa pilih edge flank. Nah, untuk edge flank ini teman-teman bisa klik pada salah satu sisi, kemudian tarik ke atas dan diklik lagi. Nah, lakukan hal yang sama pada ketiga sisi lainnya, namun dengan satu kali klik saja. Setelah sesuai, teman-teman pastikan untuk tingginya 30 mm dan untuk flank positionnya yaitu material inside. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist. Nah, box yang kita buat telah selesai. Namun, kita akan mencoba fitur baru yaitu flat pattern. Teman-teman bisa klik panahnya, lalu pilih flat pattern 1, di klik kanan, kemudian teman-teman bisa unsuppress. Nah, apa sih fungsi dari flat pattern ini? Fungsinya yaitu untuk mengubah model 3 dimensi bagian lembaran logam yang dilipat menjadi bentuk datar 2 dimensi. Nah, nantinya fitur ini akan memudahkan teknisi dalam proses produksi nanti yang akan menandai pada proses mesin. Setelah sesuai, teman-teman bisa save pada folder yang teman-teman buat di awal tadi dengan format penamaan box. Setelah sesuai, teman-teman bisa membuat new part dengan mode part, jangan lupa. Kemudian pilih top plan, lalu buat sebuah poligon dengan ukuran atau diameter 90 mm. Kemudian setelah sesuai, teman-teman bisa klik pada offset entities
Untuk selection-nya, teman-teman bisa uncheck list dan pilih ketiga sisi seperti yang ada di layar. Setelah sesuai, teman-teman checklist. Nah, kita akan mencoba mode baru pada trim entities, yaitu dengan option corner. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari trim entities corner ini yaitu untuk menghapus bagian yang tidak perlu di antara dua garis sketsa untuk membentuk sudut. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti yang ada di layar. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist. Kemudian kita pilih 3 sisi dalam dan disertai dengan menahan tombol kontrol. Kemudian kita akan checklist pada bagian for construction, karena kita akan membuat garis-garis tadi menjadi garis putus-putus. Kemudian setelah sesuai, teman-teman bisa checklist dan kembali ke sheet metal. Teman-teman bisa pilih base flank. Kemudian untuk ketebalannya, teman-teman bisa ubah menjadi 0,8 mm. Kemudian untuk sketsa yang tadi, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih icon mata atau show untuk memunculkan sketsa yang telah kita buat tadi. Nah, setelah muncul, teman-teman bisa pilih garis putus-putus yang ada di layar di dalam dengan tekan tombol kontrol. Jangan lupa teman-teman bisa klik sketch. Dan pilih convert entities karena kita akan menebalkan garis-garis yang telah kita pilih. Nah, setelah sesuai, teman-teman bisa kembali ke sheet metal. Kemudian teman-teman bisa pilih sketch band. Teman-teman bisa klik pada permukaan. Nah, apa sih fungsi sketch band ini? Fungsinya yaitu untuk mendefinisikan garis sebagai tempat pembengkokan. Nah, karena pembengkokannya ke atas dan kita ingin membuat pembengkokannya ke bawah, maka teman-teman bisa pilih reverse. Kemudian setelah sesuai, teman-teman bisa pilih untuk band positionnya, yaitu icon ketiga dari kiri, yaitu material outside. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist. Untuk sketsanya, kita bisa hide lagi. Nah, agar lebih rapi, kemudian kita bisa save dengan format penamaan base. Setelah sesuai, teman-teman bisa new part untuk membuat part baru. Teman-teman bisa pilih top line lagi, dan kali ini kita akan menggunakan center point art. Teman-teman bisa tarik ke bawah hingga membentuk setengah lingkaran. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan dengan tangen art.
teman-teman bisa lebihkan untuk ujung atasnya. Nah, setelah sesuai, teman-teman bisa mencoba fitur baru yaitu zoom to area, karena kita akan memperbesar bagian tengah, titik origin dan titik pusat lingkaran. Teman-teman bisa klik atau pilih pada bagian tersebut dan kita klik pada titik origin dan titik pusatnya dengan tekan tombol kontrol. Kemudian teman-teman pilih vertikal karena kita akan memastikan bahwa kedua titik ini ada pada sebuah garis vertikal. Setelah sesuai, teman-teman bisa memberi ukuran antara kedua titik tersebut, yaitu 0,5 mm. Kemudian kita akan memberi ukuran untuk lingkaran besar atau lingkaran luarnya dengan ukuran 35 mm. Oke. Setelah sesuai, teman-teman bisa beri ukuran pada titik ujung atau overlap pada atas lingkaran dengan ukuran 10 mm. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist. Dan kita akan memberi ketebalan menggunakan sheet metal lagi dengan menggunakan base flank. Nah, untuk ukurannya kita pastikan ketebalannya 0,5 mm dan untuk tingginya 25 mm. Setelah sesuai, teman-teman bisa save dengan format penamaan holder. Kemudian setelah sesuai, teman-teman bisa membuat new part lagi. Nah, untuk part terakhir ini kita akan menggunakan front plane. Kemudian teman-teman bisa membuat sketsa seperti yang ada di layar. Pertama, teman-teman bisa membuat satu garis line biasa ke atas. Jangan lupa untuk memastikan bahwa garis tersebut tegak lurus. Kemudian melanjutkannya menggunakan tangen art. Nah, setelah sesuai, teman-teman bisa memberi ukuran. Untuk jari-jari lingkarannya 12,5 mm. Dan untuk titik pusat lingkaran sampai titik origin 20 mm. Kemudian jarak antara ujung lingkaran dengan titik origin yaitu 1 mm. Setelah sesuai, teman-teman bisa checklist dan kita akan memberi ketebalan menggunakan base flank lagi. Untuk tingginya 10 mm dan untuk ketebalannya 0,8 mm. Setelah sesuai, teman-teman bisa langsung save dengan format penamaan handle. Kemudian kita akan melakukan sebuah perakitan, maka kita akan membuat file baru dengan mode assembly. Nah, kita masukkan ketiga part yang dibutuhkan untuk membuat sebuah candlestick. Kita masukkan satu base, satu handle, dan satu holder. Nah, kita akan match ketiga part ini menjadi satu kesatuan, maka kita pilih matte dan kita pilih bagian bawah permukaan nya, kemudian permukaan atas pada base. Kita checklist. Kemudian pada menu
kita buka pada base dan pada holder. Kita pilih titik originnya, kemudian teman-teman bisa checklist. Kemudian kita akan menggabungkan part base dengan part handle. Teman-teman bisa pilih bagian bawahnya terlebih dahulu. Nah, karena masih bisa bergerak ke kanan kiri, maka kita akan membuat matnya paten di tengah-tengah. Maka kita pilih pertengahan pada handle dan pertengahan pada base. Kemudian kita jangan lupa mat untuk terakhir permukaannya. Nah, setelah sesuai, teman-teman bisa langsung save dengan format penamaan candlestick. Oke. Untuk modul 4 kali ini, kita setelah selesai membuatnya, maka teman-teman jangan lupa untuk mempelajari fitur-fitur baru yang telah kita pelajari tadi, dan teman-teman bisa explore di rumah. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.